Kayu-kayu gelondongan ini punya siapa? Kan nggak mungkin kayu-kayu ini tanpa ada yang punya begitu. Masa kayu goib? Kan nggak mungkin kayu Iya, goib. ini akibat orang-orang yang duduk di ruangan AC yang ada di Jakarta. Anda melihat dengan sudah terjadinya begitu bencana, mundur menjadi jawaban. Jangan melempar masalah pada presiden, dia pembantu presiden. Dan dia yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jelaskan kepada publik, jelaskan kepada DPR, itu sama dengan menjelaskan pada rakyat. Kalau merasa bersalah, mundur. Kemarin kita lihat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan untuk 20 izin perusahaannya siapa saja nanti tunggu arahan dari Pak Presiden. Saya mengikuti itu di media sosial maupun di media konvensional. Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Halo, kembali lagi di On Point with Adisty Larasati. Ada beragam topik yang patut diperbincangkan di pekan terakhir ini. Apalagi kalau bukan soal peristiwa bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi. Ada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bahkan data sementara mencatatkan lebih dari 800 orang meninggal dunia dan 500 lebih lainnya masih hilang. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, benarkah bencana ini benar-benar karena hujan dan juga tanah longsor? Ketika banyak sekali ditemukan tumpukan kayu gelondongan pada saat bencana itu terjadi. Kita akan membahasnya di hari ini bersama dengan tamu spesial saya yang sudah hadir ke studio Digital Kompas TV. Sudah ada Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabar Reskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Apa kabar Pak Susno? Baik Mbak Laras, selamat sore. Oke. Terima kasih sudah mampir di podcast kami di On Point with Adisty Larasati. Pak Susno, bencana yang terjadi di Sumatera ini duka Indonesia, begitu ya. Banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan nyawa, harus kehilangan rumah mereka, begitu. Di tengah bencana ini terjadi, ada dugaan bencana ini terjadi tidak serta-merta karena faktor alam. Karena banyak sekali ditemukan tumpukan gelondongan kayu yang bahkan sudah terkelupas dan juga sudah bernomor begitu ya dugaannya. Anda sebagai putra asli Sumatera, apakah ini benar-benar bencana yang alami atau yang memang sudah terencana dan disengaja karena memang ada kerusakan hutan di sana? Pertama kita ucapkan duka ya Mbak ya. Ini sangat besar ya, 800 meninggal. 500 lebih belum ditemukan dan saya yakin itu lebih banyak yang meninggal ya. Belum kerugian fasilitas umum dan lain-lain ya. Kalau hujan itu adalah rahmat dari Allah. Kitab suci mengatakan bahwa hujan itu diharap dan itu tanda bentuk dari rahmat dari Allah. Hujan. Yang jadi masalah adalah hujan itu pada saat di 3 provinsi ini tidak menjadi rahmat tetapi menjadi bencana. Timbul pertanyaan mengapa dia menjadi bencana? Ini karena ulah tangan manusia yang serakah. Ulah tangan manusia yang serakah? Iya, serakah akan harta dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik yaitu menebangi hutan. Serakah untuk mendapatkan sesuatu dengan menandatangani izin agar hutan itu diizinkan untuk ditebang. Nah ini orang-orang tersebut bukanlah orang dari 3 provinsi itu. Ini orang-orang dari tempat lain dan yang mengizinkan itu saya yakin orangnya berposisi di Jakarta. Dan saya yakin yang mengizinkan itu tidak melihat kondisi lapangan, terus izin diterbitkan, kemudian tidak mengawasi di lapangan apakah izin yang diberikan itu telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu. Baru terkaget-kaget setelah gelondongan kayu itu berhanyutan berjuta-juta kubik, membunuh manusia, membunuh ternak, menghancurkan ribuan rumah, menghancurkan ribuan fasilitas umum, jalan, jembatan, kantor, rumah sakit, dan lain-lain. Terkaget-kaget orang. Ini akibat orang-orang yang duduk di ruangan AC yang ada di Jakarta. Jadi mereka lah yang harus bertanggung jawab, yang memberikan izin. Iya, karena mereka memberikan izin, saya yakin ya, izin diberikan tapi dia tidak melihat lapangan. Kemudian tidak menganalisa.
Kalau jangan salahkan hujan, jangan salahkan iklim. Oh ini karena iklimnya begini, karena iklim muson, karena ini cuacanya gini, karena pemanasan global. Tidak, hujan itu rahmat Allah. Sepanjang kan tempat lain banyak yang ditimpa hujan itu. Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat kena hujan semua. Tetapi pada saat hujan itu jatuh ke bumi masih bisa ditahan oleh tumbuh-tumbuhan. Begitu ditahan oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian buminya masih bisa meresap sebagian daripada hujan itu, maka itu akan mengairi sumur-sumur dan membasahi tanah, dan itu membuat subur tanah. Itu sudah rumus petani, dan petani senang kalau ada hujan itu. Tetapi manakala hujan itu tidak dihadang oleh pohon, tidak dihadang oleh tanam-tanaman, maka dia menjadi bencana. Mari kita lihat berapa juta kubik itu kayu yang bergelondongan. Itu kasat mata, pemiliknya jelas. Kemudian dari mana asalnya jelas, tumpukan kayu itu dari mana jelas. Sampai bupatinya mengatakan, ini izin yang berlebihan. Ya, Ini dosa. izin yang berlebihan. Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Harus bertanggung jawab ini. Ya, kalau memang penebangan hutan itu dengan izin, yang memberikan izin terhadap penebangan hutan, tentunya Menteri Kehutanan. Tetapi sebelum izin itu terbit, dan itu harus ada analisa dampak lingkungan. Nah ini Menteri LH. Dan mereka tidak boleh hanya mengizinkan di atas kertas saja, tetapi izin harus disertai pengawasan di lapangan. Apakah cara menebangnya, apakah pohon yang ditebang itu boleh digunduli semua pohon, atau ada ketentuan bahwa yang diameter sekian yang boleh ditebang, yang diameter sekian nggak boleh. Kemudian dan lain-lain itu ada ketentuan, klausal-klausal dari perizinan itu. Apakah ditaati apa tidak itu? Ini saatnya kita untuk mengevaluasi supaya ini tidak terjadi lagi. Bukan hanya di sana saja, Indonesia ini luas. Jangan terjadi di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kemudian Maluku dan lain-lain. Ini bencana luar biasa. Walaupun pemerintah belum menetapkan ya bencana nasional. Bayangkan 3 provinsi melebihi daripada tsunami. Tsunami itu hanya 1 kota. Kota Banda Aceh yang parah dan kota-kota di pantai ya. Kalau ini 3 provinsi, berapa kabupaten dan kota yang kena? Berapa jiwa manusia yang melayang, berapa yang hilang, berapa ribu rumah yang hilang, berapa harta benda. Berarti Anda bisa mengatakan ini sebenarnya tanggung jawab kolektif dari kementerian lembaga terkait, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, dan kalau memang ada tambang liar ya Kementerian Pertambangan, SDM ya. Kementerian SDM juga punya peran di sana. Kalau ada di situ tambang izin tambang. Mari kita lihat. Ini kita masih memusatkan perhatian kepada kemanusiaan, memberikan bantuan dan lain-lain. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa apa penyebabnya. Dan jangan sampai menyalahkan hujan. Hujan itu dari berbagai kitab suci mengatakan itu rahmat. Tapi kemudian begini, susah tidak sih mendeteksi ini sebenarnya kayu-kayu gelondongan ini punya siapa? Kan nggak mungkin kayu-kayu ini tanpa yang punya, tanpa ada yang punya begitu. Masa kayu goib? Kan nggak mungkin kayu goib. Kayu tidak bersalah kalau yang gelondongan itu. Yang bersalah yang nebangnya. Untuk mendikti siapa yang menebangnya, maka paling gampang dari Kementerian Kehutanan memberikan izin untuk HPH di daerah situ di mana saja di 3 provinsi ini. Setelah tahu itu, kemudian daerah banjir itu di mana saja, maka akan ketahuan kan akan berapa izin yang diduga merusak lingkungan yang tidak bisa menahan air hujan. Ini berarti pemberian izin yang tidak disertai perhitungan, tidak kehati-hatian, yang asal izin saja. Siapa yang bertanda tangan di situ, dan proses pemberian izin itu demikian ketat. Ada aturan-aturan yang harus ditaati, kemudian ada lintas sektoral. Sementri misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup harus menganalisa itu. Kalau pohon ini ditebang, maka dampak lingkungannya apa? Akan ada banjir apa tidak? Akan berbahaya kepada sistem irigasi di situ apa tidak? Akan berbahaya kepada kesuburan tanah di situ apa tidak? Nah ini kan sudah masuk ke ranah
hukum ya, Ya, kepolisian begitu. iya. Kemarin kita sudah melihat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah dipanggil oleh Komisi 4 DPR RI begitu ya, dan dia mengatakan 20 izin perusahaan Ya. itu dicabut begitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya Menhub juga ke kepolisian begitu ya, menandatangani MOU soal Satgas gabungan dan segala macam. Anda melihat apakah ini akan selesai dengan Satgas gabungan atau bagaimana? Ini seperti obat pil atau permen ya. Saya kira tidak begitu ngatasinya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Izin sudah ada. A, B, C, D sampai 20 atau sampai berapa. Saya kira lebih dari itu. Karena ini 3 provinsi. Di Provinsi Aceh ada berapa izin? Di Provinsi Sumatera Barat ada berapa izin? Di Provinsi Sumatera Utara ada berapa izin? Dari izin-izin yang dikeluarkan itu dilihat berapa luasannya. Kemudian ketentuan daripada izin yang dikeluarkan itu apa ditaati apa tidak oleh pemegang izin. Misalnya izin itu mencantumkan kayu yang mana yang boleh ditebang. Apakah boleh ditebang habis semua apa tidak? Kalau tidak boleh ditebang habis, ada diameter yang boleh ditebang, diameter yang tidak boleh ditebang, ternyata dia tebang berarti melanggar izinnya. Nah, melanggar izinnya, di mana pengawasan daripada yang mengeluarkan izin, di mana pengawasan daripada lingkungan hidup, di mana pengawasan dari instansi yang terkait. Begitu. Jadi tak perlu yang mencari siapa? Yang mencari ya dari Kementerian Kehutanan, dari Polri mencari karena ini sudah penegakan hukum gitu kan. Dan instansi-instansi terkait kalau ini memang ada korupsi di dalam pemberian Perizinan. izin ini, maka kejaksaan KPK harus turun ini. Jadi nggak cuma hanya kepolisian Enggak hanya aja. kepolisian saja. Sudah waktunya kejaksaan KPK turun. Apakah dalam proses pemberian izin itu ada korupsi ataukah setelah izin itu terbit ada korupsi sehingga ada pelanggaran-pelanggaran di situ didiamkan saja. Tapi kan kita udah jadi rahasia umum juga begitu ya. Kita sih maunya ada efek jera ya, begitu ya. Baik yang meminta izin Iya, dan yang memberikan izin. izin. Iya, Iya dong. Tapi termasuk yang ngawasi. termasuk yang mengawasi. Ya, Tapi kenapa pada tidak diawasi? kenyataannya, apakah ini sampai ke akarnya? Itu kan pertanyaannya. Saya yakin tidak. Anda mengatakan tidak. Mengapa demikian? Kita sudah melihat banyak kejadian kan, hangatnya di depan kan. War, hangat. Setelah itu terjadi. Tapi mudah-mudahan prediksi saya ini salah. Ya, mari kita lihat. Tapi karena sekarang kita masih berkonsentrasi kepada pertolongan pada korban, pemberian bantuan dan lain yang bersifat kemanusiaan ya. Tetapi masalah penegakan hukum tetap harus jalan. Mari kita lihat sebulan 2 ke depan ada nggak yang diproses hukum? Baik pejabat yang memberikan izin, baik pejabat yang mengawasi, ataupun pemegang HPH itu sendiri. Ada tidak? Dampaknya sudah terjadi. Jangan sampai karena dampaknya terjadi, kita salahkan ini kepada yang di atas. Wah ini salah hujan turun gitu. Terlalu lebat, iklimnya gini. Nah itu, itu. Yang kena hujan ini bukan hanya 3 provinsi itu saja. Hampir semuanya. Hampir semua. Dan di antara 3 provinsi ini saya yakin bahwa semua wilayah provinsi itu hujan. Tapi kenapa kabupaten tertentu sampai menimbulkan Yang paling parah. banjir sangat parah. Nah ini karena kita dulu SD diajari kan gunanya tumbuh-tumbuhan untuk apa? Untuk nahan humus. Tapi untuk iya oke, tapi kemudian begini, ya tadi saya bilang, Anda mengatakan ketika saya bertanya apakah ini sampai ke akarnya, Anda bilang tidak. Kita mikirnya jadi, wah apakah praktik baking-membaking itu masih ada? Makanya sampai susah dan sesulit itu. Kalau praktik baking-membaking ini kan bukan saya yang mengatakan ya, tapi udah terungkap kan. Ada PT ini melanggar, tapi di balik itu ada orang-orang besar. Ada juga di Jakarta yang kasusnya jelas melanggar hukum gitu karena apa reklamasi dan sebagainya. Di depan mata kita, Jakarta itu nggak jauh dari kita kan, dan kita ini berdiri di Jakarta gitu. Apa proses hukumnya? Nggak sampai ke situ. Nah, tertutup oleh kasus yang lain gitu kan. Tertutup. Jangan sampai ini. Dan Anda melihat polanya sama semacam ini? Semacam Ya. yang kayak kemarin Pagar Goib itu. Semua heboh.
Waktu itu kan heboh kan, Heboh semua. pagar laut segala macam. Tapi Heboh semua, heboh geger Nusantara. tapi Lama-lama setelahnya, kita belum dengar siapa yang diproses hukum, yang masuk ke penjara. dan Anda melihat pola yang sama juga akan terjadi di kasus ini. Ya gimana ya, kelihatannya begitu. Tapi mudah-mudahan prediksi saya ini salah. Bahwa sekarang penegakan hukum itu sudah benar, sudah bagus gitu. Siapapun yang salah tanpa melihat pangkat jabatannya akan ditindak. Dan kita saat ini menunggu siapapun yang merasa bertanggung jawab, dia akan lapor, tidak perlu dilengsarkan. Lapor, Pak Presiden, saya mundur. Seharusnya seperti Ya, itu. sekian ribu itu saya bertanggung jawab. Kita tunggu ini. Siapa dia? Ada enggak? Ya Allah bisa. Oke, kalau kita lihat ya nanti ya mungkin saja ada, tapi ya saya sih kayaknya kok ragu ya akan ada yang bertanggung jawab sampai mundur begitu ya. Ya kalau menteri kan dari partai. Mungkin partainya malu ditarik sama dia. Atau harus dimundurkan oleh partai netizen. Nah itu partai yang terbesar. Partai yang terbesar dan partai yang dipercaya oleh rakyat itu adalah partai netizen. Desakan mundur dari rakyat. Ya netizen gitu. Tapi kemudian ya sudah 20 izin ditutup, dicabut, bla bla bla. Tapi saya tidak melihat ada efek jera pemidanaan di sana. Ya, di samping tidak ada pemidanaan yang sangat memprihatinkan kita ya. Beberapa pejabat yang memberikan statement yang sangat menyakitkan. Ada yang mengatakan bahwa bencana ini hanya ramai di Media sosial. Mencekam di media sosial. Bung, sekian ribu nyawa melayang. Ada lagi yang mengatakan bahwa kayu-kayu itu bukan dari pembalakan liar, tapi kayu tua yang lapuk, jatuh, roboh. Kemana otaknya? Sungguh menyakitkan pejabat yang mengatakan begitu. Dan saya yakin mereka nggak turun ke lapangan. Bukan empati dan simpati yang mereka berikan, bukan bantuan, tapi menyakitkan gitu statement. Lebih bagus diam. Ya, karena saya orang dari sana juga gitu. Saya sedih. Sangat miris dan memilukan. Miris. Sehingga dalam keyakinan rakyat di 3 provinsi dan Sumatera lainnya, pantas kalau begitu mengeluarkan penebangan-penebangan. Anda tidak bersimpati, tidak empati kepada jiwa yang melayang. Kok Anda tutup dengan kayu yang sudah lapuk? Tidak mungkin kayu yang lapuk itu jutaan kubik kayak gitu. Sampai akhirnya kayu-kayu itu memperlihatkan dirinya. Memperlihatkan diri dan bahkan ada nomornya. Nah jadi silakan aparat penegak hukum tegakkan hukum. Anda jangan takut. Tegakkan hukum itu jangan mencari wah itu semua berizin. Berizin tapi melanggar. Nah melanggarnya itu kalau penyidik Polri harus cari dari ketentuan izin yang diberikan itu ada sekian klausalnya. Ada nggak dilanggar di situ? Misalnya penebangannya apa, yang berdimensi berapa, cara menumpuknya dan apa-apa, dan kewajiban setelah ditebang untuk penghijauan dan semuanya apa dilakukan apa tidak. Dan juga harus disidik juga aparat yang memberikan izin. Apakah aparat itu memberikan izin memperhitungkan dampak yang akan terjadi akibat daripada sekian ribu atau sekian puluh ribu hektar hutan yang ditebang ini. Sebenarnya sulit gak sih untuk menemukan begitu ya? Memang pelanggarannya di sini gitu loh. Ya akarnya tuh di sini. Nggak sulit. Tapi ya karena orang gede semua ya. Mulai dari hulunya dilihat. Pak Menteri, mengapa Anda mengizinkan ini? Oh, saya hanya mengizinkan 3 atau 4. Yang ini sebelumnya menteri sebelumnya. Nah, ini jangan menteri sebelumnya berleha-leha. Bisa jadi terkait kepada menteri sebelumnya. Jadi bukan cuma soal yang menteri yang sekarang. Bukan. Ada sumbangsi juga yang ada lalu-lalu. Sumbangsi kalau izin itu terkait dengan menteri sebelumnya. Baik menteri kehutanan maupun menteri lingkungan hidup. Ataupun kalau terkait dengan penambangan, kita lihat ada nggak izin menteri pertambangan di situ. Nah, kemudian kita lihat lagi dari ATR tata ruang. Apakah hutan-hutan yang ditebang ini adalah hutan produksi atau hutan lindung atau hutan penggunaan lain, APL.
harus diusut sampai sana kepalang kita, karena ini sudah menimbulkan korban yang sedemikian. Kita gunakan ini pelajaran supaya tidak terjadi lagi di daerah lain. Tapi kemudian kemarin kita lihat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan untuk 20 izin perusahaannya siapa saja nanti tunggu arahan dari Pak Presiden. Saya mengikuti itu di media sosial maupun di media konvensional. Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melimpar tanggung jawab pada presiden. Saya yakin dia menerbitkan izin itu tidak ngasih tahu presiden atau tidak seizin presiden, Pak saya menteri mau mengizinkan ini. Enggak, presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab. DPR itu wakil dari rakyat, wakil dari kita. DPR ngomong gitu berarti rakyat mintanya itu. Dijawab dong. Ini hanya menyebut nama 20 perusahaan aja tidak mau. Minta izin presiden. Lah ini menteri macam apa? Kalau semua menteri seperti itu ya gawat kita ini. Kasihan presidennya. Presiden, dikit-dikit presiden, dikit presiden. Jangan melempar masalah pada presiden, dia pembantu presiden. Dan dia yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jelaskan kepada publik, jelaskan kepada DPR itu sama dengan menjelaskan pada rakyat. Kalau merasa bersalah, mundur. Anda melihat dengan sudah terjadinya begitu bencana, mundur menjadi jawaban. Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum, kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku. Apalagi kan ini sudah jelas ya pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan akan memberangus maling negara. Ya. Ini banyak ditafsirkan publik, ini menjadi sinyal. Ya. Seharusnya ini menjadi lampu hijau juga soal dugaan ada mafia di sana. Iya, maling kayu, ya kan? Maling itu tidak harus bahwa itu nebangi kayu dipikul begini. Maling itu bisa saja maling terlindungi oleh izin. Sehingga jutaan kubik kayu ditebang. Hutan dibabat. Tapi makanya perlu ini diselidiki. Izinnya itu benar apa tidak. Memang ada secara formal ada izinnya. Tetapi pemberian izin ini sesuai ketentuan apa tidak gitu kan. Akan membahayakan masyarakat apa enggak. Mereka kan ahli semua. Di kementerian itu kan ahli teknis di bidang perkayuan. Ada direktorat jenderalnya. Iya, ada dirjennya, ada pakarnya, sekolahnya S2, S3 segala macam. Mungkin ada tenaga ahli, profesor di situ. Kan mereka harus turun ke lapangan. Nah, ini juga bahan penyidikan. Misalnya sudah ada saran staf bahwa Pak jangan diterbitkan izin di situ, bahaya, tapi masih nekat menerbitkan itu, harus bertanggung jawab. Atau stafnya justru tidak kerja, tidak memberikan saran dan pendapat. Atau ini potong kompas, nggak perlu aja staf-stafan, sini mana yang mau izin tanda tangani. Kesel kita rakyat ini kan melihat sudah sekian ribu manusia jadi korban. Kesel rasanya ya. Kita hanya bisa bersuara. Nggak punya kekuasaan apapun. Tapi ingat negara ini punya rakyat. Pengusaha dan penguasa, tapi kemudian yang menjadi korbannya tetap warga negara. Iya, saya yakin rakyat di sana di sekitar penebangan hutan itu kayak itu miskin. Saya yakin. Tidak merasakan keuntungan apapun. Tidak merasakan. Yang dia dapat adalah debu, bahaya. Kalaupun kerja, mereka adalah tenaga kerja sekasar gitu, yang gajinya rendah. Tapi ingat, hutan itu adalah hutan milik mereka. Ya, itu berasal dari hutan adat. Ingat juga, itu awalnya bukan hutan Indonesia. Indonesia ini lahir daripada masyarakat adat. Kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah pusat. Termasuk menyerahkan kekayaannya pada pemerintah pusat. Menyerahkan tambang, menyerahkan hutan. Untuk apa? Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 untuk kesejahteraan rakyat. Ya.
bukan untuk mencelakakan mereka. Atau sejahteranya siapa yang sejahtera? Nah, masyarakat yang serakah tadi sama yang memberikan izin itu. Makanya hati-hatilah memberikan izin, ingat ya, itu dampaknya pada rakyat. Izin apapun juga. Oke, kita akan lihat juga komentar-komentar dari netizen, Pak Susno, bagaimana soal bencana ini, termasuk juga adanya dugaan pelanggaran soal kerusakan hutan di sana, termasuk perizinannya. Ini yang menjadi sorotan publik. Kita akan lihat apa komentar-komentar dari netizen. Ini dia, Wong Agung 99. Pembalakan yang mengakibatkan bencana adalah termasuk pelaku pembunuhan berencana. Iya, Anda sepakat itu? sepakat. Karena mereka tahu akibat daripada dibala itu hutan rusak bikin banjir mengakibatkan jiwa manusia melayang. Dan ini bencana yang terencana. Iya. Kalau mereka tidak lakukan itu, saya yakin hujan deras sudah ribuan tahun. Dan itu rahmat Allah hujan itu. Jangan salahkan hujan. Oke, kita akan lihat lagi apa komentar dari netizen selanjutnya. @David Anthony 8709. Pastinya ada elit yang jadi mafia serta ikut membackingi para penjahat. So, apalah dayaku untuk melawan mereka para oknum penegak hukum. Bagaimana? Anda kan juga dulu penegak hukum. Ya, saya penegak hukum. Kalau saya tahu pembalakan itu, tanya di Jawa Barat, saya tangkap kok. Saya di demo, bahkan saya dipanggil oleh Komnas HAM, kenapa begitu? Itu nggak apa-apa, resiko loh. Apa jawaban Anda kala itu? Ya itu merusak hutan. Ada pembalak liar, ada yang tidak liar, ya tangkap aja, urusan belakang gitu. Ada intervensi? Oh jelas kan. Dari siapa kala itu? Tidak perlu dijawab dari Nggak perlu Naba. dijawab. Tapi memang ada intervensi di sana. Iyalah, hutan itu kan sesuatu yang menjanjikan, yang enak gitu. Di hutan itu ada segala macam ada gitu. Tapi berarti praktik backing-membacking itu memang sudah jelas. Kali itu saya kira bukan rahasia lagi ya. Di media sosial terungkap semua sih. Misalnya ada bandara liar, siapa bikinnya di situ, ada pagar siluman, siapa bikinnya di situ gitu. Kan sudah rakyat udah tahu. Gak usah kita sebut gitu, nggak kesebutan, bukan saya nggak mau nyebutnya, takut daftarnya panjang benar gitu. Oh, daftarnya panjang ya saking. Iya. Nanti ada yang disebut, ada yang enggak, nanti ada yang iri sama kita. Aduh, oke. Kalau kita lihat kan ada provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera bagian barat, Sumatera Barat. Teman kita begitu ya dari Kompas TV juga ditugaskan begitu ya untuk ke wilayah Aceh begitu. Nah, saya akan mencoba hubungi salah satu jurnalis Kompas TV, sudah ada Benu Bulo melalui sambungan video call. Saya mencoba menghubungi. Selamat sore, assalamualaikum. Bang Benu Bulo. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, Bang Benu, kami juga turut prihatin dan juga berduka atas apa yang terjadi di Sumatera, khususnya di Aceh, di tempat Anda. Saat ini Anda juga putra asli Aceh. Anda saat ini berada di mana, Bang Benu Bulo? Bisa diceritakan seperti apa kondisinya? Boleh, saat ini ada di PD Jaya, persisnya di Gampung atau Desa Beringin, Kecamatan Murah II. Ini Pijai merupakan salah satu titik yang terdampak banjir, dan di titik saya ini banjirnya ada dua versi. Jadi versi banjir bandang dengan muatan kayu yang luar biasa banyak, dilanjut dengan rop. Jadi rop naik ke kampung juga. Oke, jadi memang ada dua versi banjir di sana. Nah, untuk posko pengungsian sendiri di sana, bantuan apa yang memang sudah ada terdistribusi secara merata, dan bantuan apa yang kemudian masih kurang untuk warga terdampak banjir di sana, Bang Benu Bulo? Kalau saat ini, kalau untuk logistik, alhamdulillah sudah terpenuhi. Cuman ada beberapa seperti pakaian bayi, pakaian dalam wanita, dan itu sangat dibutuhkan karena memang rumah-rumah yang di sini sudah setengah, sudah masuk ke rumah itu setengah.
Jadi kebutuhan untuk balita seperti popok bayi, kemudian juga ada pembalut untuk wanita juga dibutuhkan begitu ya. Termasuk juga bagaimana kondisi warga di sana ini kan sudah lebih dari 10 hari ya Bang Benu, banyak juga pasti warga yang sudah mulai terserang penyakit, demam, kemudian influenza, bahkan juga, penyakit kulit karena memang sudah lama juga tergenang air, tidak ada pasokan air bersih di sana. Bagaimana pasokan obat-obatan di sana termasuk juga tenaga medis? Di PD Jaya, Aceh. Kalau untuk di titik ini, alhamdulillah ya, teman-teman Dompet Duafa sudah menyalurkan obat-obatan, bahkan tadi siang sempat ada dokter yang memeriksa para pengungsi, karena pengungsi di sini mencapai 1.250 orang dan kebanyakan memang ibu-ibu dan anak-anak. Jadi para pengungsi ini kebanyakan adalah ibu-ibu dan juga anak-anak. Pasokan listrik dan juga komunikasi di sana seperti apa? Apakah sempat juga blackout juga di sana di PD Jaya pada saat itu? Bagaimana sekarang kondisinya? Kalau awal terjadinya banjir memang terputus semua ya, tapi saat ini sudah berangsur membaik karena memang tim dari provider dan PLN juga sudah mulai memperbaiki, walaupun masih biarpet ya, masih terus kadang-kadang kalau untuk jaringan telepon kita sudah dapat jaringan 4G tapi nggak bisa digunakan. Jadi masih naik turun aja. Jadi memang sekarang banyak teman-teman yang menggunakan fasilitas dari Starlink ya. Jadi mereka lebih gampang berkomunikasi. Oke, kalau untuk di PD Jaya sendiri di tempat Anda melaporkan Bang Benu, akses darat sudah bisa masuk atau kemudian masih ada yang terputus, yang terisolasi di sana? Pendistribusian bisa dilakukan melalui darat atau kemudian hanya melalui udara saja? Kalau di PD Jaya, alhamdulillah memang sudah bisa didistribusikan menggunakan kendaraan roda 4 ya. Tapi memang ada beberapa titik di wilayah ini karena kalau malam itu karena lagi bulan purnama, air laut naik. Jadi perlu diwaspadai karena tiba-tiba dia naik, itu orang nggak bisa lewat. Cuma di malam hari dan pagi harinya. Oke, jadi kalau untuk akses melalui darat memang sudah bisa dilalui walaupun memang saat ini masih ada banjirop begitu ya. Saya ingin tanyakan juga, bagaimana kabar keluarga, Bang Benu? Kalau untuk saat ini keluarga di Takengon belum ada kabar karena komunikasi masih belum bisa. Masih bingung kita harus mau ngapain karena komunikasi nggak bisa sama sekali. Terus akses ke sana juga terputus. Jadi ada jembatan namanya yang menghubungkan antara Biren dan beberapa wilayah lainnya Takengon dan beberapa titik lain di atas terputus. Dan saat ini masih menggunakan link untuk lewat ke sana. Jadi kendaraan tidak bisa lewat sama sekali. Oke, jadi akses ke Takengon, ke tempat wilayah keluarga Anda ini terputus dan Bang Benu sampai saat ini belum ada kabar keluarga seperti apa kabarnya, baik-baik saja atau belum? Siapa saja keluarga yang sampai saat ini belum ada kabar, Bang Benu? Keluarga ada 5, jadi Kak Nanang namanya, anak 3 dan bersama suaminya, mereka tinggal di Takengon. Tapi sampai sekarang memang belum bisa komunikasi sama sekali dan mudah-mudahan jaringan di sana segera membaik dan saya bisa berkomunikasi kembali. Oke, kami harapkan tentu saja akses segera bisa dipulihkan supaya juga Bang Benu dan juga keluarga-keluarga lain di sana juga bisa mendapatkan kepastian kabar dari keluarga yang berada di Takengon. Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selamat dan kita harapkan pendistribusian bantuan bisa cepat secara merata terdistribusi dengan baik. Terima kasih Bang Benu Bulo sudah bergabung bersama kami langsung dari PD Jaya. Sehat selalu Abang. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum bisa hubungannya. Ya, itu tadi kenyataannya. Kita melihat salah satu jurnalis Kompas TV, Benu Bulo, yang berada di PD Jaya bahkan belum mengetahui kabar keluarganya di Takengon. Begitu ya. Saya sudah bisa berkata-kata apa-apa lagi. 5 yang belum ada kabar dari keluarga dia sendiri, belum keluarga yang lain. Dia tetap harus mengabarkan informasi kepada kita, tapi dia tidak tahu bagaimana kabar keluarganya. Memilukan. Ini akibat daripada manusia-manusia yang serakah, yang menebangi hutan, yang melakukan tambang liar,
Dan bukan hanya pembalakan, tetapi penebangan resmi yang berizin, tapi izinnya tidak memperhatikan lingkungan. Dan izin yang diberikan tidak ditaati. Yang harus mengawasi izin itu tidak melakukan pengawasan dengan baik. Ini koreksi. Akibatnya apa? Ribuan jiwa manusia Melayang. Pak, sudah jelas Pak Prabowo mengatakan kita akan memberangus maling negara, ya bagus kan? Sekali. Seharusnya memang itu sudah jadi lampu hijau, sinyal dari seorang kepala negara, Presiden Prabowo Subianto kepada aparat penegak hukum, tidak hanya kepolisian, KPK juga bisa terlibat di situ untuk melakukan pengusutan. PPATK bisa juga ke sana, Kejaksaan Agung. Ya, Pak Prabowo kan kita salut sama Presiden. Dia selalu berpikir untuk rakyat. Dia akan kejar. Sudah mulai dengan menertibkan kebun sawit yang merusak hutan-hutan, kemudian ke tambang, dan tidak hanya ngomong, dia lakukan itu. Tapi Pak Prabowo tangannya hanya satu, tangannya dua gitu kan. Nggak bisa dia. Bagaimana aparat-aparat yang di depannya? Sampai dia panggil Panglima TNI dan Kapolri, percuma dapat bintang begitu kalau tidak bisa menentukan ini. Itu sudah perintah yang sangat-sangat keras sekali. Kecuali kali ya tertibkanlah itu di situ. Lain, tapi dia panggil 6 mata, perintahkan. Kurang apa lagi? Panglima tertinggi itu. Tidak boleh main-main. Aparat di bawahnya harus serius gitu. Saya jadi teringat pada saat itu Pak Prabowo memanggil sejumlah menterinya ke Hambalang. Salah satunya adalah soal praktik pertambangan ilegal itu ya. Dan beberapa hari kemudian nikel kita ya. Di media sosial muncul gitu. Kemudian Pak Prabowo juga muncul. Pak Mahfud mengatakan bahwa Pak Prabowo punya data ekspor tambang dan ekspor lainnya yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dari dalam negeri. Kalau tidak sesuai berarti ada data siluman kan. Ada yang tidak terdata ekspor itu. Kalau tidak terdata itu berarti gelap. Kalau gelap itu berarti pencurian. Berarti dia tidak bayar bea, tidak bayar pajak, tidak bayar apa-apa. Berarti menikmati untuk kepentingan pribadi. Siapa itu? Ya tinggal ngungkap. Kan ada data di luar negeri bahwa menerima nikel sekian, menerima timah sekian. Dan ini sudah disikat semua oleh Pak Prabowo. Bagaimana dia beroperasi tentang timah ilegal, tambang timah ilegal di Pulau Bangka dan Belitung. Sekarang ke jenis tambang yang lain. Harus kita dukung ini. Terakhir Pak Susto, Anda pernah menjabat sebagai Kabar Reskrim. 3 rekomendasi Anda soal kerusakan hutan dan dugaan pembalakan liar di sana. Baik. Kepada Pak Kapolri. Tidak hanya kepada Kapolri ya, saya selaku rakyat ya, kepada aparat penegak hukum ya, Kapolri, Kejaksaan, KPK, PPATK, dan lain-lain, dan termasuk juga kementerian ini ada penyidiknya, ada PPNS-nya, PPNS Lingkungan Hidup, PPNS Pertambangan, PPNS Kehutanan. Anda harus tegakkan hukum. 1, siapapun di belakangnya Anda jangan takut. Walaupun itu izin resmi ada, tapi selidiki ada atau tidak pelanggaran terhadap izin resmi itu. 1. Yang kedua, selidiki juga dalam pemberian izin itu apa ada pelanggaran apa tidak. Izin diberikan tapi prosesnya tidak benar, persyaratannya tidak dipenuhi, atau izin itu memberikan kewenangan kepada hutan yang sedemikian luas yang itu akan merusak lingkungan, akan menimbulkan banjir. Kemudian setelah itu selidiki juga yang penebangan liar. Saya yakin penebangan liar tidak seluas arealnya daripada penebangan berizin. Jadi jangan sudah tahu ini berizin, tidak apa-apa. Loh, kalau di dalam pemberian izinnya itu melanggar, itu pidana. Kemudian selidiki juga oleh aparat penegak hukum, ada tidak tindak pidana korupsi di situ, suap menyuap dalam izin ini. Dan harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. 1.000 lebih jiwa manusia itu menuntut keadilan. Dan pemilik wilayah itu adalah rakyat di situ. Jangan mereka jadi penonton kemudian jiwanya melayang.
tapi hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan itu, dan segelintir orang yang menerbitkan izin, dan segelintir orang yang mengawasi tapi tidak melakukan pengawasan yang benar. Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Terima kasih sudah hadir di On Point with Adi Larasati. Tentu kita berharap ada benar-benar penegakan hukum yang nyata, sampai nyata, yang adil. Yang nyata dan yang adil sampai ke akar-akarnya, yang memang harus bertanggung jawab terhadap lebih dari 800 jiwa yang melayang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Laras. Nah, itu tadi episode kita di kali ini di On Point with Adi Larasati. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di On Point with Adi Larasati berikutnya.